5 jurusan sepi peminat. BTW guys, di video sebelumnya ada data yang kurang tepat. Sastra Rusia nggak ada di UGM, tapi di UI dan Unpad. Pendidikan teknik elektrovokasi juga adanya di UNY, bukan di UIN. Makasih banget ya buat yang udah koreksi. Selanjutnya, kita akan bahas jurusan lain yang juga sepi. 1. Teknologi hasil perikanan. Jurusan ini ada di UGM, dan menurut data tahun 2024 menjadi jurusan yang sepi banget peminatnya. Hanya sekitar 120-an pendaftar dan daya tampungnya 20-an kursi. Hal ini terjadi karena kesadaran dan minat masyarakat yang masih rendah soal bidang teknologi perikanan, dan juga kurangnya informasi mengenai peluang karir yang akan mereka dapat. Sebenarnya, peluang kerja mereka banyak kok. Misalnya bekerja di lembaga pemerintahan kayak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Pendidikan, dan lembaga riset. Posisi di BUMN dan perusahaan swasta di sektor perikanan. Karir di bidang teknologi pangan, pengawasan mutu produk, penelitian, dan bahkan berwirausaha di bidang produk hasil perikanan dan pangan laut. 2. Peternakan PSDKU Pangandaran. Jurusan yang ada di Unpad ini juga sedikit peminatnya. Hanya ada sekitar 80 orang yang mendaftar dan daya tampungnya 12-an kursi. Kalau gue jadi mahasiswa Unpad juga kayaknya males sih. Soalnya jurusan ini jauh dari lokasi kampus utama. Mahasiswa juga gak terlalu ngerti sama potensi dan keunggulan program studi ini. Peluang kerja yang mereka dapat cukup banyak, misalnya di industri produksi peternakan, pakan ternak, industri obat hewan, dan manajemen usaha peternakan. 3. Mikrobiologi pertanian. Jurusan di UGM yang punya sekitar 130-an peminat dan hanya memiliki daya tampung 11 kursi aja. Jurusan ini fokus pada mikroorganisme dalam pertanian, kayak bakteri dan jamur untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Peminat yang sedikit mungkin karena kurangnya pemahaman umum dan passion. Bidangnya juga sangat spesifik dan kurang dikenal sama siswa di luar sana. Tapi prospek kerja yang bisa lu dapat luas dan bervariasi, guys. Lu bisa jadi teknisi dan peneliti di bidang bioteknologi, pertanian, perikanan, pertambangan, kesehatan, dan bahkan kimia. Manajer pertanian dan peternakan, ahli biologi molekuler dan sel, atau bahkan pegawai di kementerian, institusi pendidikan, dan perusahaan industri perkebunan dan pangan. 4. Teknik biomedis. Dari 300-an orang yang mendaftar, hanya 15 kursi saja yang bisa diduduki. Begitulah jurusan teknik biomedis di UI. Jurusan ini menggabungkan teknik dan ilmu kesehatan, berfokus pada pengembangan teknologi, medis, dan peralatan kesehatan. Salah satu alasan utama kenapa jurusan teknik biomedis masih sepi, karena jurusannya masih relatif baru. Jadi, belum sepopuler jurusan teknik lain. Banyak mahasiswa belum paham sama peluang dan manfaatnya. Daya tampung yang sedikit juga bikin mahasiswa pikir 5 kali sebelum mendaftar di jurusan ini. Lulusannya bisa punya pekerjaan yang cukup menjanjikan. Misalnya bekerja di perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis, rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan untuk pengelolaan dan pemeliharaan alat medis, startup teknologi kesehatan, dan industri riset dan pengembangan di bidang biomedis dan kesehatan. 5. Ilmu filsafat. Jurusan yang kalau kita pikir lagi cukup khusus dan abstrak, dan membuat banyak orang yang nggak punya passion di jurusan ini balik badan. Karena siswa pasti memilih jurusan yang langsung berhubungan dengan karir yang mereka mau. Menurut data UI tahun 2024, ada sekitar 320-an peminat dan kursinya hanya 24 saja. Walau kurang populer, tapi banyak kok pekerjaan yang bisa dilakukan, misalnya berkarir di bidang pendidikan dan penelitian, konsultan filsafat dan etika, pengembangan konten kreatif, jurnalisme, media, NGO, dan lembaga sosial. Masih banyak banget jurusan sepi di berbagai universitas negeri maupun swasta. Kalau kalian tertarik buat tahu lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Mungkin aja kita bikinin part 3-nya ya. Sekali lagi makasih banget buat yang udah nge-fact check. Kalau kalian lihat ada data yang kurang tepat, langsung aja koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa.